Assalamualaikum. Hai, gue Kiki. Kali ini gue mau berbagi cerita mistis yang pernah gue alamin, yang menurut gue ini serem banget sih. Kalau kata gue ini serem. Ini gue alamin kira-kira 7 tahun yang lalu ya, atau 6 tahun yang lalu. Pokoknya tahun 2012 deh. Jadi waktu itu orang tua gue lagi pergi kerja ke luar kota selama 2 hari. Nah, gue di rumah sama om gue, terus sama asisten rumah tangga. By the way, gue tinggal di Sentul ya, dan gue tinggal di klaster, dan itu tuh kafling. Jadi rumah gue itu kiri kanannya itu masih kosong, karena kan kalau di situ sistemnya kita beli tanah, kita ngebangun rumah. Nah, jadi waktu itu emang di klaster gue tuh masih banyak yang kosong. Rumah hanya beberapa aja di blok gue. Kebetulan di rumah gue itu kiri, kanan, depan, belakang itu masih kosong, men. Dan itu masih banyak, dan itu pohon semua kiri kanan. Jadi mirip kayak hutan lah ya. Nah, pada suatu malam, kira-kira jam 10, gue habis ngerjain tugas kuliah. Terus gue ngerasa kayak perasaan gue tuh gak enak banget malam itu, gelisah. Gue mau tidur, gak bisa. Nah, dan biasanya di daerah gue tinggal itu kan cuacanya dingin ya. Dingin banget kalau udah jam 10 ke atas. Tapi malam itu kayaknya panas gitu, gue kayak ngerasa gerah. Padahal AC udah gue nyalain, tapi kayaknya hawa gue gak enak banget. Gue mikir, apa gue ini mau sakit kali ya? Ya udahlah, gue nggak banyak cerita lagi, nggak gue pikirin. Akhirnya gue mutusin buat ngobrol sama om gue. Jarak antara kamar gue sama kamar om gue itu ya lumayan jauh lah. Gue sama om gue itu ngisi kamar di atas. Akhirnya gue ketok-ketok pintu kamar om gue. Terus dia buka, ternyata om gue belum tidur. Terus gue bilang sama om gue, om, gue gak setidur nih, ngobrol. Terus kata om gue, ayo, om juga belum setidur, katanya sih kayak gitu. Akhirnya gue sama om gue itu ngobrol di kamarnya dia. Cuman bukan di kamarnya, jadi kamar om gue itu ada balkon. Nah, di balkon itu ada kursi buat kita ngerokok, mejeng-mejeng gitu. Ya udah, akhirnya gue sama om gue ngerokok di situ sambil ngobrol-ngobrol. Dan itu sepi banget, men. Keadaan itu sepi banget, nggak ada orang. Lampu juga ya paling cuma rumah gua yang nyala, terus sama rumah tetangga gue itu pun jauh-jauh jaraknya. Karena kan klaster gue itu di bukit ya, kayak bukit gitu. Jadi suasana itu ya hutan banget. Gue denger suara jangkrik, ya pokoknya suara-suara binatang malam lah. Nah, tapi waktu gue ngobrol sama om gue tuh nggak duduk di kursi, gue duduk di pembatas balkon. Jadi gue duduk di pembatas balkon itu. Jadi posisinya gue ngeliat keluar ke sebelah kanan gue itu kan hutan ya, atau tanah yang masih kosong, yang belum dibangun rumah. Gue lagi ngerokok sama om gue berdua, lagi ngobrol-ngobrol. Terus itu suasana tuh langsung kayak apa ya, dibilang dingin enggak, panas enggak, gak enak gitu loh. Hawa itu gak enak banget. Terus gue nyium bau-bau kayak semacam bau-bau sampah ya, pokoknya bau deh, bau anyir apa ya, gue nggak bisa ngebayangin, nggak bisa jelasin itu bau apa. Yang penting yang pasti tuh bau banget. Nah, tapi gue cuekin aja, gue cuekin, nggak banyak cerita. Ya udahlah, gue ngobrol sama om gue berdua. Jadi posisinya gue duduknya di pembatas balkon, om gue di kursi, dan kita sama-sama ngelihat ke arah ke hutan itu, ke tanah samping rumah kita kan belum dibangun. Nah, pas lagi asik-asiknya gue ngobrol, tahu-tahu dari arah hutan itu tuh, dari arah bawah itu gue denger ada orang ngomong kayak gini, Cep, bagi atuh rokokna. Maksudnya
Cep, bagi dong rokoknya gitu. Dan gue kan langsung dong ngelihat ke arah suara tersebut. Pas gue lihat ke arah suara itu berasal, gue sumpah ya, gue antara mimpi atau halusinasi gue nggak tahu, tapi itu nyata banget. Gue ngelihat ada laki-laki, cuman aduh ya gila sih, itu darah semua, dari kepala sampai setengah badan tuh darah semua. Dan itu tuh gue ngelihat sama om gue, dan om gue pun tahu ada orang itu. Gue ngelihat dia dari kepala, aduh gue merinding banget, dari kepala sampai setengah badan sampai setengah dadanya itu darah semua, dan matanya sebelah nggak ada. Gue inget banget, gue mau teriak juga susah, gue hanya bisa diem. Mau baca-baca doa gue nggak bisa, gue hanya diem, lemes banget. Dan akhirnya gue mencoba untuk merem. Akhirnya gue nggak tahu, gue sama om gue pokoknya langsung kabur keluar gitu aja. Gue kabur gitu aja, dan langsung bau pokoknya itu di balkon itu hawanya bau, gue nggak tahu bau apa. Gue langsung turun ke bawah, ya kan? Gue langsung turun ke bawah sama om gue langsung diem. Jantung gue berdeg-degan banget. Terus gue bilang sama om gue, "Om, lu ngeliat gak?" "Iya, om juga ngeliat." Terus akhirnya gue mastiin dong, lihat apa. Dan dia cerita apa yang dia lihat tuh sama apa yang gue ceritain. Dan itu bener-bener sih gue kaget banget. Gue nggak tahu itu makhluk apa dan apa tujuannya. Akhirnya ya udah gue lupain dan gue tidur. Dan gue nggak bisa tidur. Gue udah mencoba tidur sama om gue nggak bisa tidur. Akhirnya kita melek di ruang tamu sambil nonton TV. Nggak ada yang tidur. Besoknya gue dan om gue kompakan, sakit ya, badan meriang, panas dingin, entah kenapa itu. Akhirnya ya udahlah, gue berdoa aja semoga nggak diperlihatkan lagi hal seperti itu. Akhirnya gue kepo. 2 hari kemudian gue nanya sama tukang sapu yang di depan rumah, kan ada tukang sapu. Gue nanya, "Kang, dulunya tempat ini tuh apa sih?" Dan dia bilang bahwa dulunya tempat ini itu tempat pembuangan mayat para zaman Jepang dan Belanda, dan banyak orang yang dieksekusi mati men di tempat itu. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman yang gue alamin di rumah gue yang di Sentul itu, tapi next time aja ya. Oke, terima kasih.